Suatu sore yang lembab di Bandung, langit menggantung kelabu, dan angin membawa bau tanah basah dari sisa hujan siang tadi. Di sebuah bangunan tua yang disulap menjadi studio seni di daerah Dago, aroma cat minyak dan terpentin memenuhi udara, bercampur dengan suara kuas yang menggesek kanvas. Alia duduk di pojok ruangan, dekat jendela besar berbingkai kayu yang menghadap langsung ke barisan pohon pinus. Rambutnya yang hitam legam digelung asal-asalan, dan tangannya cekatan mencampur warna di palet seperti seseorang yang terbiasa mengalihkan rasa melalui warna, bukan kata. Tak jauh darinya, seorang pria muda duduk menyender pada tiang kayu yang sudah mulai lapuk. Wajahnya bersih dan agak pucat, dengan mata yang menyiratkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan kesedihan, bukan kebahagiaan, lebih seperti keheningan yang panjang. Namanya Reza. Ia tak banyak bicara, hanya mengangguk saat guru seni memperkenalkannya sebagai peserta baru. Tapi Alia langsung memperhatikan caranya memegang kuas. Pelan, ragu, dan sangat hati-hati, seolah menyentuh sesuatu yang rapuh. Hari itu, mereka tak langsung bicara. Hanya sesekali saling melirik tanpa makna. Namun esoknya, saat Alia tanpa sengaja menjatuhkan tabung cat, Reza membantu memungutinya. Tangan mereka bersentuhan singkat, dan Reza tersenyum, meski hanya setengah. "Kamu pakai ultramarine buat langit?" tanyanya ringan. Alia mengangguk. "Langit sore lebih jujur pakai biru gelap." Reza mengangguk, lalu menunjuk ke kanvasnya sendiri. "Aku suka biru, tapi aku takut terlalu banyak memakainya." "Kenapa?" "Soalnya biru bisa bikin kita betah di dalam luka." Alia tak membalas. Ia hanya menatapnya lama, merasa ada sesuatu yang sangat familiar dari suara pria ini. Bukan nadanya, tapi jeda di antara kalimatnya. Seperti nada yang pernah ia dengar lama sekali, dan terlupakan. Hujan kembali turun di luar jendela. Bukan hujan deras, hanya gerimis yang berirama pelan seperti lagu pengantar tidur. Di dalam studio yang hangat dan sunyi, dua orang duduk bersebelahan tanpa banyak kata. Namun ada sesuatu yang mengalir dari situ. Bukan hanya rasa nyaman, tapi juga rasa asing yang anehnya, menyatu. Dan sejak hari itu, entah kenapa, Reza selalu memilih duduk di sebelah kanan Alia. Hari-hari setelahnya berjalan pelan seperti cat air yang menyebar di kertas, tidak terburu-buru, tapi selalu mengisi ruang. Alia mulai menyukai kehadiran Reza, bukan karena sikap manis atau kata-kata manis, tapi justru karena diamnya. Diam yang tidak canggung. Diam yang membuat orang lain ikut diam, dan mendengar sesuatu dari dalam dirinya sendiri. Setiap kali Reza datang, Alia merasa studio seni yang biasanya riuh mendadak jadi lebih tenang, seakan seluruh ruangan ikut menyimak mereka berdua dalam satu ritme yang sama. "Kenapa kamu selalu duduk di kanan aku?" tanya Alia suatu sore saat mereka sedang mencampur warna di luar ruangan, di bawah bayang pohon trembesi. Reza tidak langsung menjawab. Ia tersenyum samar, menunduk sebentar, lalu berkata, "Soalnya kamu selalu melukis ke kiri. Kalau aku duduk di kanan, aku bisa lihat wajah kamu lebih sering." Alia pura-pura mencibir, tapi wajahnya memerah tanpa bisa ditahan. Ia mengalihkan pandangan ke arah langit yang perlahan memerah. "Kamu gombal juga, ya?" "Enggak kok," jawab Reza pelan. "Aku cuma jujur." Hari-hari berikutnya dipenuhi tawa kecil, diskusi soal warna-warna aneh, dan obrolan ringan yang berujung panjang. Alia yang biasanya pendiam, jadi lebih banyak cerita. Tentang bagaimana ia selalu merasa seperti kepingan dari sesuatu yang hilang. Tentang bagaimana ia sering bermimpi berdiri di depan dua pintu, tapi tak pernah tahu harus masuk ke yang mana. Reza mendengarkan, dengan mata yang tak pernah berpaling. "Aku juga ngerasa gitu," kata Reza suatu malam saat mereka duduk di atap studio, memandangi lampu kota yang berkedip seperti bintang malas. "Kayak, hidup aku itu potongan puzzle, tapi ada satu bagian yang entah kenapa selalu hilang." Alia menatapnya dalam diam. "Dan kamu tahu, sejak kenal kamu rasa kosong itu kayak mengecil," tambah Reza, nyaris seperti bisikan. Saat itu, hati Alia mencelos. Ia ingin memeluknya, ingin menanyakan apa maksud semua ini. Tapi tak ada yang ia ucapkan. Yang terdengar hanya detak jantung mereka, dan di antara detak itu, diam yang memekikan rasa. Malam itu mereka berciuman untuk pertama kalinya. Perlahan, ragu, dan penuh rasa takut. Bukan karena cinta itu tidak nyata,
Tapi justru karena terlalu nyata, terlalu cepat tumbuh, dan mereka belum siap untuk menjelaskannya. Tapi apa yang bisa salah dari dua orang yang saling jatuh cinta? Waktu belum menjawab. Dan langit Bandung malam itu hanya diam, seperti menyimpan rahasia yang terlalu besar untuk diucapkan. Malam itu, setelah hujan reda, suasana rumah Alia terasa sunyi dan berat. Lampu kamar yang temaram menyorot wajahnya yang pucat, mata yang berkaca-kaca menatap kotak kayu tua yang kini tergeletak di pangkuannya. Ia membuka perlahan penutupnya, seperti membuka peti yang tak tahu isinya. Di dalamnya terdapat tumpukan surat dan foto-foto yang menguning, seperti menyimpan waktu yang terhenti. Salah satu foto itu menarik napasnya dengan cara yang tak terduga. Sepasang bayi, laki-laki dan perempuan, digendong oleh seorang wanita muda yang wajahnya sudah hampir terlupakan oleh waktu. Di bagian belakang foto, tulisan tangan yang rapi berbunyi, Reza Alia, kembar lahir 3 Januari 2000. Alia mengangkat foto itu dengan tangan gemetar, kemudian berlari ke kamar Reza dengan langkah terburu-buru, suara sepatu berderak pelan di tangga kayu. Ia mengetuk pintu dengan gugup. "Reza, kamu ada?" Suaranya bergetar. Reza muncul dari balik pintu, matanya yang lelah langsung fokus pada foto di tangan Alia. "Kamu dapat apa itu?" Tanyanya pelan, menatap foto dengan ekspresi campur aduk. Alia menyodorkan foto itu dengan tangan gemetar. "Ini, aku nemu di kotak surat ibuku sebelum dia meninggal. Foto kita, Reza. Dan ada surat-surat, aku rasa kita saudara." Reza menelan ludah, wajahnya berubah. Ia mengambil kotak kayu dari kamarnya dan membuka isinya. Sama persis. Surat adopsi, dokumen-dokumen yang membuktikan mereka adalah saudara kembar yang dipisahkan sejak lahir. "Ini gila, Alia," gumam Reza, suaranya serak. Ia menatap Alia seolah tak percaya. "Kita selama ini, aku nggak tahu harus gimana." Alia menunduk, air mata mengalir tanpa bisa dicegah. "Aku nggak tahu harus merasa apa. Senang? Sedih? Atau marah karena kita sudah terlalu jauh?" Reza mendekat, tetapi mereka tidak berpelukan. Jarak di antara mereka kini terasa seperti jurang yang menganga lebar. "Aku butuh waktu, Alia. Ini terlalu berat." Di luar, angin malam mulai menderu, membawa dingin yang menusuk tulang. Di dalam kamar itu, dua jiwa yang tadinya seakan bersatu kini terjebak dalam benang kusut yang sulit diurai. Apa yang akan mereka lakukan setelah kebenaran ini? Akankah cinta itu bertahan atau hancur berkeping-keping? Minggu-minggu berlalu dalam kehampaan yang nyaris tak tertahankan. Reza menghilang dari studio, dari kehidupan Alia yang selama ini terasa penuh warna. Teleponnya tidak aktif, pesan-pesan yang dikirim hanya berakhir tanpa balasan. Alia merasa seolah seluruh dunia runtuh, dan ia terjebak dalam ruang gelap tanpa cahaya. Setiap kali menatap lukisan mereka, yang dulu penuh kehangatan, kini hanya memantulkan bayangan kesedihan yang pekat. Di sebuah kamar kecil yang remang, Alia duduk termenung, menatap kosong keluar jendela yang diselimuti hujan tipis. Air mata tak lagi bisa menahan diri. Ia terisak pelan, merasakan sakit yang membakar di dalam dada. "Bagaimana mungkin aku mencintai dia dan ternyata dia saudaraku?" gumamnya, suaranya bergetar. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, mencoba menahan gejolak emosi yang seolah meledak-ledak di dalam dirinya. Suatu sore, tanpa pemberitahuan, Reza datang mengetuk pintu. Wajahnya tampak lelah, namun matanya merah dan penuh luka yang tak terlihat. Ia masuk tanpa banyak kata, duduk di kursi dekat jendela, membiarkan hujan rintik-rintik menyentuh kaca di belakangnya. "Maaf, aku butuh bicara," suaranya patah. Alia mengangguk pelan, menghapus sisa air matanya. "Aku merasa seperti kehilangan diriku sendiri," lanjut Reza. "Aku marah pada dunia, pada takdir, dan terutama pada diriku yang tak bisa mengendalikan perasaan ini." Alia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Aku juga, Reza. Tapi kita tidak bisa terus begini. Aku takut cinta ini jadi racun yang membunuh kita perlahan." Mereka terdiam, hanya suara hujan yang memenuhi ruang. Tubuh mereka begitu dekat, tapi hati terasa seperti terpisah oleh jurang yang dalam. "Aku ingin menghilang," bisik Reza, suaranya nyaris tak terdengar. "Jangan," sahut Alia, menatap dalam matanya. "Kita harus kuat. Meski berat,
kita harus jalani ini bersama. Namun, di balik kata-kata itu, mereka tahu bahwa jalan yang harus ditempuh tak akan mudah, dan luka ini mungkin tak akan pernah benar-benar sembuh. Hari-hari berikutnya adalah babak baru yang tak pernah mereka bayangkan. Alia memutuskan untuk pindah ke Yogyakarta, jauh dari semua kenangan yang kini terasa seperti duri di hati. Di kota itu, ia mulai menjalani terapi, mencoba menyusun kembali potongan-potongan hidup yang hancur. Reza tetap di Bandung, memilih untuk mengabdikan dirinya sebagai guru seni bagi anak-anak berkebutuhan khusus, seolah melalui mereka ia mencari cara untuk menyembuhkan luka sendiri. Mereka jarang bertemu, hanya sekali-kali berkomunikasi lewat email yang singkat namun penuh makna. "Bagaimana lukisanmu?" tanya Reza pada suatu surat elektronik. "Aku belajar untuk melihat warna tanpa menipu diri," balas Alia. Meskipun bukan lagi sepasang kekasih atau bahkan saudara yang biasa bertegur sapa, mereka tetap terikat oleh benang halus yang tak bisa diputus. Suatu malam, saat melihat bintang dari balkon kecil apartemennya, Alia teringat pada Reza. Ia tersenyum kecil, lalu berkata dalam hati, "Kita pernah jatuh cinta, walau tak seharusnya. Tapi itu bagian dari cerita kita." Di tempat lain, Reza menatap langit Bandung yang cerah, membiarkan kenangan itu mengalir tanpa rasa sakit. Mereka belajar bahwa cinta tidak selalu tentang memiliki, dan terkadang melepaskan adalah bentuk kasih yang paling tulus. Meski jalan mereka berpisah, mereka tahu satu hal, mereka pernah saling mengisi, meski hanya untuk sesaat, sebelum akhirnya menyadari bahwa ada batas yang tak boleh dilampaui. Dan dengan kesadaran itu, Alia dan Reza akhirnya menemukan kedamaian di dalam diri mereka sendiri.